A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Buruj ayat ke 8 9 ya. Ayat ke-8 dan 9 ya. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid allazi lahu mulku samawati wal ar wallahu ala kulli syai'in syahid. Nah, ini sambungan tentunya ya, sambungan dari ayat sebelumnya yang menerangkan kejadian penguasa yang berbuat zalim yang luar biasa, berarti ini ya, memerintahkan rakyatnya, masyarakatnya untuk murtad, dan ternyata rakyatnya menolak untuk murtad. Ya, mereka membuat kubangan parit atau kubangan api yang sangat besar dan memerintahkan masyarakatnya, rakyatnya untuk yang tidak mau murtad gitu ya, untuk lompat ke dalam kubangan api, dan ternyata semua masyarakatnya lebih memilih lompat ke dalam api. Nah, di mana mereka penguasanya ketika melakukan demikian itu sambil tertawa nikmat gitu, tertawanya itu ya, melihat manusia gitu ya, intinya ya, melihat manusia lompat ke dalam api lalu terbakar sampai gosong dan mati, mereka malah merasa nikmat gitu ya melakukan demikian. Nah, sekarang lanjutannya yang ayat barusan ya, wa ma naqamu minhum, dan tidaklah mereka menyiksa gitu ya, tidaklah mereka para penguasa itu menyiksa rakyatnya sedemikian rupa. Nah, kalau di yang sebelumnya nih ya, yang sebelumnya nih disebutkan bahwa kejadian itu menunjukkan mereka itu adalah satu kaum yang ghiladul akabid. Apa ya giladul akabir itu? Hatinya itu still heart. Berarti baja. Kerasnya luar biasa gitu ya hati mereka itu ya. Qasatul qulub, hampir sama lah gitu ya. Mereka itu tidak punya perasaan, tidak punya pri kemanusiaan. Mereka melakukan demikian itu dengan perasaan disebutnya nikmat itu. Justru melihat seperti itu mereka merasa nikmat. Mereka orang-orang yang ya giladul akabid qasatul qulub disebutnya, keras hati yang luar biasa. Ya, tidak berperi kemanusiaan, tajarradu anil insaniyati. Nah, bahkan bahasanya seperti ini nih ya, ini penulis kitab tafsir ini melukiskan sepertinya gitu mereka itu bukan manusia. Ini nih penguasa yang zalim itu ya, tajarradu anil insaniyati, ya mereka itu sepertinya bukan manusia. Jadi benar-benar tidak berperi kemanusiaan, faqadur rahmat. Itu rasa gitu, rasa kemanusiaannya benar-benar sudah hilang gitu dari mereka. Nah, nyambung ke yang ini barusan ya, wa ma naqamu, ayatnya nih ya, wa ma naqamu minhum, dan tidaklah mereka menyiksa, para penguasa itu menyiksa rakyatnya sedemikian berat, illa ayyuminu billah, alasannya itu karena rakyatnya itu beriman kepada Allah. Illa ayyuminu billahil azizil hamid, ya. Dan tidaklah mereka melakukannya kekerasan, itulah penyiksaan, biadab luar biasa,
terhadap rakyatnya itu kecuali karena rakyatnya itu beriman kepada Allah. Nah, karena alasannya kan si penguasa ini minta supaya rakyatnya ini untuk murtad, untuk keluar dari agama mereka. Yang kecuali karena beriman kepada Allah yang maha gagah, maha terpuji. Nah, nanti di sini juga mengapanya Allah menyebut sifat dirinya di dalam ayat ini. Tidaklah mereka menyiksa rakyatnya itu kecuali karena rakyatnya itu beriman kepada Allah yang Al-Aziz. Allah menyebut di sini Al-Hamid, Allazi lahu mulkus samawati wal ardh. Nah, kesananya itu menerangkan tentang Allah. Padahal rangkaian ayatnya ini kan menerangkan ada penguasanya yang sangat sadis, kejam, dan mereka tidak melakukan hal yang di luar batas itu kemanusiaannya itu karena kecuali karena rakyatnya itu beriman kepada Allah. Nah, kemudian Allah menerangkan lanjutan ayatnya, yang beriman kepada Allah Al-Aziz Al-Hamid, Allah yang maha gagah, yang maha terpuji. Nah, ini nanti ada maknanya ya. Allah menyebut sifat dirinya di dalam ayat ini dengan dua sifatnya, Al-Aziz, Al-Hamid. Kemudian lanjutannya menerangkan Allah yang Aziz, yang maha gagah, yang maha terpuji itu Allazi lahu mulkus samawati wal ardh, yang hanya miliknya lah, hanya milik Allah lah seluruh kerajaan, seluruh kekuasaan di langit dan di bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah atas segala sesuatu maha menyaksikan. Itu ya ayatnya ini ya, yang barusan ayatnya. Sekali lagi nih rangkaian ayatnya ya. Dan tidaklah mereka, yang dimaksud mereka itu para penguasa yang tidak berperi kemanusiaan itu ya, tidaklah mereka menyiksa orang-orang rakyatnya itu kecuali karena rakyatnya itu beriman kepada Allah yang maha gagah dan maha terpuji, yang ya Allah itu hanya miliknya lah segala kerajaan, seluruh kerajaan, kekuasaan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah itu atas segala sesuatu maha menyaksikan. Nah, sekarang penjelasannya nih ya. Nah, yang pertama, mereka orang-orang yang saat itu kafir, berartinya penguasanya penguasa yang kafir. Di mana kejadian ini terjadi disebutnya pada waktu futur atau fatrotun nabi disebutnya, pada masa tidak ada nabi. Nabi Isa sudah diangkat ke langit oleh Allah, dan Nabi Muhammad SAW belum ada. Jadi ada jeda tanpa nabi, berarti ya antara Nabi Isa dengan Rasulullah SAW itu ada jeda waktu yang cukup lama. Ya cukup lamanya, berarti saat itulah gitunya tidak ada nabi. Nah, kejadian ini itu terjadi pada waktunya di sanalah, katakan di Timur Tengah gitulahnya. Pada waktu tidak ada Nabi SAW, tapi kan saat itu agama yang berlaku adalah Nasrani. Jadi Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah itu, agama Nasraninya sudah selesai, sudah sempurna. Bukan agama, karena kan Nabi Isa itu kan dikejar-kejar gitu ya oleh orang-orang kafir. Si eta deui we nu kafir teh Bani Israil we pokona mah. Nabi Isa itu kan dikejar-kejar gitu oleh Bani Israil, mau dibunuh.
Sampai Nabi Isa itu bersembunyi di dalam sebuah gua. Ternyata ada yang berkhianat. Ada yang berkhianatnya yang menunjukkan tempat persembunyian Nabi Isa. Orang ini mengantar gitu masuk ke dalam gua. Ternyata ini yang dilakukan oleh Allah ya. Nabi Isa-nya diangkat ke langit. Itu ada ayat yang menerangkan demikian ya. Nabi Isa-nya diangkat ke langit dengan jasadnya. Nabi Isa-nya diangkat ke langit, kemudian orang yang berkhianat menunjukkan tempat persembunyian Nabi Isa itu oleh Allah diganti penampilannya, fisiknya menjadi fisik Nabi Isa, wajah dan perawakannya. Makanya inilah yang ditangkap gitu oleh orang-orang yang mengejarnya, karena orang-orang yang mengejarnya itu melihat ya ini Nabi Isa, karena oleh Allah diubah segalanya menjadi perawakannya, wajahnya dan segalanya pokoknya menjadi diserupakan dengan Nabi Isa. Nah inilah yang ditangkap dan kemudian disalibnya oleh mereka. Nabi Isa-nya diangkat ke langit dan sampai sekarang masih di langit. Ya, ada hadis juga, ada hadis yang menerangkan bahwa nanti Allah akan menurunkan Nabi Isa. Ya Allah akan menurunkan kembali itu Nabi Isa ke bumi ya untuk memberantas kemungkaran intinya. Untuk memberantas kemungkaran. Tapi entah kapan, sekarang kan sudah 15 abad, Rasulullah sudah yang menerangkan, yang menjabdakan demikiannya, Rasulullahnya sudah tidak ada, sampai sekarang belum kejadian, tapi pastinya karena hadis lah, bahwa hadis yang menerangkan Nabi Isa akan diturunkan kembali ke bumi itu benar. Tapi sekarang belum ya, entah nih kalau kita mengalami percaya mau eta Nabi Isa. Gitunya percaya mau eta Nabi Isa karena nggak ada keterangan kapan sebetulnya, tapi pasti akan menurunkan Nabi Isa. Nah Nabi Isa-nya diangkat ke langit ya berarti agama Nasraninya sudah selesai dan berlaku. Itu agama Nasrani berlaku, itu agama yang benar pada saat itu yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Isa. Agamanya sudah selesai, ya seperti itulah skenario Allah biar bagaimanapun ya. Skenario Allah. Agama Nasraninya sudah selesai, Nabi Isa-nya diangkat oleh Allah. Berlakulah agama Nasrani yang benar. Di mana agama Nasrani itu menghapus agama yang berlaku sebelumnya. Yaitu agama Yahudi. Nah kejadian ini penguasanya kafir disebutnya karena penguasanya Yahudi sementara rakyatnya beragama Nasrani. Ini ya mereka ini orang kafir gitu ya, mereka beragama Yahudi ya, mereka mengingkari gitu ya, mereka mengingkari, mereka menolak, mengakui, ini orang si penguasanya itu menolak, mengingkari agama baru, mereka menyebutnya agama Nasrani, agama yang dianut oleh rakyatnya. Mereka kemudian memerintahkan seluruh rakyatnya itu untuk keluar, itu untuk murtad dari agama tersebut. Dan itu alasannya ya ini, wa mana qaumu minhum illa ayyuminu billah. Mereka tidak menyiksa secara kejam tadinya menyiksanya ya. Mereka tidak menyiksa rakyatnya itu alasannya itu kecuali karena mereka rakyatnya itu beriman kepada Allah. Nah nanti di sini ada pelajaran itu, ada pelajaran ini bukan hanya sebatas sejarah, benar ini pernah terjadi karena ini benar itu sejarah artinya. Tapi kan selalu ada pelajaran, bukan hanya sejarah yang apa namanya ya sudahlah itu dulu sudah terjadi, sudah berlalu.
Tapi nanti ada diungkap juga nih ya oleh penulis kitab ini, pelajaran dari kisah ini apa. Nah di ayat ini ya Allah mengungkapnya, ya pastikan Allah itu di ujung ayat tadi kan, wallahu ala kulli syai'in syahid. Kemudian di banyak ayat juga Allah innallaha alimum bidzati sudur misalnya dengan ayat tersebut, bahwa Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Apa yang ada di dalam hati manusia itu banyak. Misalnya soal niat. Allah itu tahunya apabila ada seseorang beramal, Allah tahu niat orang beramal itu apa. Nah termasuk oleh Allah kan diungkap ternyata di ayat ini mengapa mereka melakukan demikian terhadap rakyatnya. Ya mengapa mereka melakukan itunya perbuatan yang begitu amat sangat sadis, biadab terhadap rakyatnya. Allah kan tahu ternyata ini alasannya, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billah. Itu niat mereka, itu maksud mereka menyiksa rakyatnya itu karena rakyatnya beriman kepada Allah. Dan mereka tidak menyiksa, tidak menindas gitulah rakyatnya. Wala abu alal mu'minina, dan mereka tidak naonnya dijadiin nantinya ini teh, bahkan tidak memperlakukan, mereka tidak memperlakukan rakyatnya itu layaknya manusia. Seperti apanya kalau kita melemparkan rasanya kita ini melemparkan binatang itulah yang masih hidup ke dalam api juga nggak tega. Ya melemparkan binatang gitu yang masih hidup ke dalam api, binatang padahal misalnya ya, seekor tikus misalnya yang masih hidup, atau kucing misalnya yang masih hidup, lemparkan ke dalam api. Ya rasanya untuk binatang saja gitunya nggak akan tega gitu kan, cek orang sudah mendak cipta atau gorentelanana dina aseuna. Ya tidak akan tega gitu kan melihat bagaimana orang merasakan sakit itu di dalam terbakar oleh api, jangankan manusia. Itu disebutnya ngalungkeun beurit wae hirup keneh makan aseuna demal tega. Tetapi mereka ini manusia, dan bukan hanya satu kan, 20.000 titah baris jelang gogerentelan cakakak seri nikmat. Mereka sengaja gitunya berada di pinggiran kubangan api itu menyaksikan, dan mereka menyaksikan kejadian seperti itu gitu, mencik orang menikmat ningali nu kitu. Jadi kalau pantas kalau diantaranya di sini ya faqadu etajarradu anil insaniyati aksilin jelema sugana tah mah. Sudah bukan manusia gitunya, sudah tidak berperi kemanusiaan, dan mereka tidak memperlakukan sedemikian biadabnya orang-orang yang beriman itu kecuali karena mereka itu sodaku billah, mereka itu membenarkan Allah. Kan membenarkan Allah itu artinya kan bukan hanya soal keberadaannya, karena itu di Yahudi juga sama diajarkan demikian. Bukan soal keberadaannya orang Yahudi pasti, karena di dalam kitab mereka juga ada penjelasan tentang Allah. Adapun kemudian Yahudinya yang menyimpang, dari dulu juga sama kan, dari dulu sehingga hari ini yang menyimpang itu sama saja banyak. Kalau Yahudi ada yang menyimpang, seperti apa penyimpangan mereka? Di antaranya yang terjadinya orang-orang Yahudi itu bahkan di saat Nabi Musa-nya masih hidup. Penyimpangan mereka itu hingga menjadi penyembah berhala. Tuhannya berupa patung sapi yang terbuat dari emas. Padahal dia itu asalnya orang yang taat mereka itu kepada Nabi Musa. Yang sebelumnya tidak taat itu yang jelas-jelas menentang sejak awal Firaun kepada Nabi Musa. Itu kan yang menentang sejak awal keberadaan agama Yahudi, keberadaan agama gitu yang dibawa oleh Nabi Musa. Firaun dulu seperti itu.
orang-orang yang taatnya kepada Nabi Musa kemudian selamat, dibawa oleh Nabi Musa, diselamatkan dari penindasan Firaun menyeberang Laut Merah. Tapi setelah selamat, mereka kemudian bagaimana? Dasar Bani Israel. Dia tahu si Israel anger teh. Gitu deh lalakona teh. Itu kan setelah diselamatkan itunya oleh Nabi Musa dari kejaran Firaun, ya selamatlah, aman gitunya, karena Firaunnya kan sudah ditenggelamkan oleh Allah. Kemudian mereka bagaimana? Keluar deui tandukna. Mulai mereka bahkan nggak pakai lama, begitu selamat menyeberang mereka langsung berulah gitulah. Mereka langsung berulah. Itu pernah ini beberapa kali kalau salahnya. Ini nih Bani Israelnya, Bani Israel. Kalau Firaun itu bukan Bani Israel. Justru yang dijajah, yang ditindas oleh Firaun di kerajaannya itu Bani Israel. Mereka ini diselamatkan oleh Allahnya, dibawa oleh Firaun menyeberang Laut Merah. Ternyata kan mereka datang ke sana kan bukan tanah mereka. Mereka menyeberang itu ke tempat orang, berarti kan bukan daerah, bukan rumahnya sendiri. Yaitu ke Palestina, di Palestina gitu ya, dari Mesir nyebrang ke Palestina. Begitu sampai menyeberang di sana, maksud Allah itu supaya mereka punya tempat tinggal. Allah memerintahkan perangi satu kaum di sana, ya, di mana kaum tersebut itu kaum yang sadis sama yang barbar, menjajah ke sana kemari. Allah memerintahkan perangi mereka. Kalau bisa mengalahkan mereka, itu akan menjadi milik. Ternyata kan Bani Israel begitu disampaikan oleh Nabi Musa perintah dari Allahnya, perangi mereka, diajak oleh Nabi Musa itunya dibagi menjadi 12 kelompok gitu. Masing-masing kelompok itu ada satu pemimpinnya. Nah, pemimpinnya ini yang kemudian diajak oleh Nabi Musa, survei, ayo kita lihat kaum itu seperti apa. Ternyata dari 12 orang yang diajak oleh Nabi Musa ini hanya 2 yang tetap taat kepada Nabi Musa. Yang 10-nya langsung membangkang. Mereka mengatakan akhirnya kepada Nabi Musa, perangi saja oleh kamu sama Tuhan kamu. Ya perangilah oleh kamu dan Tuhanmu. Kalau sudah berhasil, lapor kepada kami, baru nanti kami mau datang ke sana. Aing cik Nabi Musa teh tah mimiti keluar tandukna mah kieu tah aslina Bani Israel mah. Waktu ditindas di Mesir mah tuh mereka minta perlindungan kepada Nabi Musa gitulahnya. Tapi setelah diselamatkan, mereka akhirnya memisahkan Nabi Musa, getang Nabi Musa yang meminta kepada Allah untuk pisahkan aku dengan mereka. Semua leres ya kudu dibobokeun. Semua bener cenah ieu mah. Dikitu teh Nabi Bani Israil mah kitu dah. Ya akhirnya oleh Allah dipisahkan antara Nabi Musa dengan Bani Israel. Setelah sekian lama gitu dipisahkan oleh Allah, begitu bertemu lagi mereka sudah punya Tuhan baru. Itu Tuhannya itu patung sapinya yang terbuat dari emas. Tah Bani Israel mah gitu tiba heula ge. Termasuk yang ini Bani Israel deui wae nu ngarelakon teh. Bahkan sejak Nabi Musanya masih ada, apalagi setelah Nabi Musanya tidak ada. Orang-orang Nasrani sama, karena Nabi Isa itu kan dari kelompok Bani Israel. Yang menentang mereka sendiri. Ya sampai mengejar gitu, mau membunuh Nabi Isa itu Bani Israel. Nah kembali ke sini nih ya, mereka itu tidak memperlakukan, yang tidak menyiksa gitulah secara biadab orang-orang yang beriman itu, kecuali karena mereka itu membenarkan Allah,
Nah, sampai di situ ya. Yang disebut membenarkan Allah itu bukan hanya keberadaannya. Tentu kalau membenarkan Allah itu harus segala-galanya, berarti termasuk kebetulan saja nih ya, memang harus seperti itu kan. Termasuk yaitu yang disebut qanaah. Aduh, iya, ridho menurut apa namanya ya? Ridho menurut Allah artinya ya, jangan alah kayak ridho bahasa Sunda bang sengewa we lah. Kok mau ridho nanti ridho bahasa Sunda gitu kan aja jadi saridona. Maksudnya teh saya ridho teh ya qanaah lah, menerima apa? Menerima segala-galanya. Kalau percaya kepada Allah berarti harus menerima segala-galanya, termasuk aturannya, termasuk yaitu ketetapannya, termasuk segala yang ditetapkan oleh Allah. Kalau di dalam bab sabar kemarin kan ya, qanaah artinya kan menerima. Allah menetapkan demikian, menerima, nggak ada keberatan sedikit pun. Jadi kan bukan hanya soal keberadaannya. Kalau hanya soal keberadaannya, orang Yahudi, orang Nasrani juga percaya kepada Allah karena tentang Allah ada di kitab mereka. Tapi mereka kan ketika Allah mengutus Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir, mereka tidak mau menerima. Mereka tidak mau menerimanya. Allah menetapkan bahwa nabi terakhir itu Muhammad SAW. Mereka tidak mau. Mereka inginnya nabi itu dari kalangan mereka sendiri. Padahal kan pengalaman membuktikan emang dulu kalau dari kalangan sendiri mereka beriman. Nabi Musa Nabi kalieur. Nabi Musa pusing bener jeung Israel mah. Kan dulu kan Bani Israelnya Nabi Musa, Bani Israel harus seluruh nabi ke atas itu semuanya Bani Israel. Ketika Allah mengutus Rasulullah SAW yang bukan Bani Israel, apalagi muncullah alasan, nabinya juga bukan dari Bani Israel. Padahal kan sebelumnya dari Bani Israel nabi ini. Mereka beriman? Enggak. Tak gitulah seperti yang dihitunya oleh Allah diselamatkan setelah selamat. Bukannya berterima kasih gitu anggaplah. Bukannya berterima kasih kepada Allah, malah begitu diselamatkan mereka langsung membangkang. Yaitu ketika diperintah untuk perangi kaum yang ada di situ supaya kamu punya tempat tinggal, punya tanah, bukan untuk orang lain. Bukan untuk Nabi Musa, bukan untuk Allah lah gitu. Itu untuk kamu sendiri. Tetap mereka nggak mau. Perangilah oleh kamu dan Tuhanmu, gitulah. Hanya kalau nggak salahnya bahasanya dari mereka itu ya. Perangilah oleh Tuhanmu dan Tuhan kamu. Kalau sudah selesai lapor kepada kami. Nanti kami yang tinggal di sana. Nabi Musa gara-gara atul. Pusing sih jeung Bani Israel mata itu Nabi Musa minta dipisahkan dengan mereka. Setelah bertemu teh bener beki ngaco, beki parah gitulah. Sampai kejadian itu kan Al-Baqarah kan surat Al-Baqarah teh kejadian antara Nabi Musa dengan Bani Israel. Sapi kisah tentang Al-Baqarahnya sapi betina ini. Nah mereka tidak memperlakukan sedemikian kejam sadisnya orang-orang yang beriman kecuali karena mereka itu membenarkan Allah. Ini yang disebut sodaku billah gitu ya bahasanya. Membenarkan Allah bukan hanya keberadaannya, bukan hanya kemahaesaannya, tapi harus segala-galanya tentang Allah itu ya termasuk kepada apa yang Allah tetapkan. Nah manusia itu tadi harus merasa ridho itu kalau Nabi yang terakhir itu Muhammad. Itu kan ridho nggak gitu ini kalau Nabi yang terakhir itu Rasulullah SAW. Orang mereka itu nggak ridho, itu Bani Israel mah. Bani Israel itu tidak ridho, nabinya itu Muhammad orang Quraisy, mereka nggak ridho. Mereka keinginan mereka nabinya itu dari Bani Israel. Tanpa ada keberatan sedikit pun lah itunya ridho nanti.
Ulah ridho bahasa Sunda, ari ridho bahasa Sunda teh nu eta teh genan ikhlas ridho keur korban merdeka si eta. Artina teh naon? Tong nagihna naon? Tong mentana naon? Ikhlas ridho keur korban merdeka gitu, ikhlas teh gini. Pokoknya cadu mundur pentang mulang. Hasil tungtung nama sih. Cadu mundur pentang mulang itu tamun maksud can laksana aja. Ikhlas ridho teh. Allah menyebut Al-Aziz tadinya tentu ada maksudnya. Allah menyebut bukan hanya dan tidaklah di ayatnya ya, tidaklah mereka menyiksa orang-orang yang beriman itu kecuali karena mereka beriman kepada Allah. Yang Allah di sini menyebut itu dua sifatnya. Jadi bukan hanya karena mereka itu beriman kepada Allah. Nah, Allah menyisipkan gitunya di sini menyebut dua sifatnya. Al-Aziz itu yang maha gagah. Artinya ya mereka percaya, mereka mengiyakan, membenarkan Allah yang Al-Aziz itu Al-Ghalib, Allazi la yughlab. Allah itu yang maha gagah, maha perkasa. Yang arti ghalib itu ya kalau secara bahasanya Allah itu tidak bisa dikalahkan. Dalam hal apapun Allah itu tidak bisa dikalahkan, bukan hanya secara anggaplah bukan hanya misalnya bentrok fisik misalnya gitunya, bentrok fisik dengan Allah yang nggak akan menang mau siapapun, termasuk kan Allah tidak akan al-ghalib itunya Allah itu yang menang sihnya kalau ternyata bahasa nama ghalib menang, la yuglabu itu yang tidak terkalahkan. Allah yang aziz ya maha gagah maha perkasa, Allah yang pasti menang dan Allah tidak pernah terkalahkan. Nah bahkan bukan hanya soal anggaplah seperti bentrok fisik misalnya gitunya, Allah itu akan ada yang mengalahkan enggak? Ya nggak akan ada. Urusan lainnya pun sama. Nah, misalnya yang ini ayat yang memerintahkan ini ayatnya tidak Al-Baqarah tanu ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Jika kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin min misli, silahkan buat satu surat saja seperti surat yang ada di Al-Quran. Waduh syuhada akum teh, ya gitu loh, silakan panggil sebanyak-banyaknya syuhada akum teh. Waduh syuhada akum artinya di situ apa namanya kawan gitulah, kolega atau siapapun yang bisa dipanggil untuk berunding, berembuk, membuat satu surat seperti surat yang ada di dalam Al-Quran. Panggil semuanya silahkan. Allah bukan hanya satu dua orang. Mau ngajak malaikat pek, cek Allah tejik pek, ajakan malaikat ke sekalian. Malaikat pencek orang setan, jin, juri, geririwa, genderowo dan sebagainya pek, makhluk Allah semuanya ajakan. Berembuk gitu aja, membuat satu surat saja yang seperti surat yang ada di dalam Al-Quran. Jangankan benar misalnya bisa menghasilkan satu surat yang lebih baik dari Quran, boro-boro yang menyamai, mendekati saja nggak akan ada. Ya, artinya itu kan dalam hal itu kan itu kan Allah tidak terkalahkan. Berarti apa ada sesuatu yang lebih dari Quran? Nggak akan ada. Ada nggak sesuatu yang lebih dari Quran? Soal apanya silahkan. Nggak akan ada. Ya, jangankan lebih, jangankan menyerupai, mendekati saja nggak akan bisa.
Itu Al-Aziznya, Allah itu maha gagah, maha perkasa. Apalagi kalau untuk urusan fisik lah anggap. Apalagi kalau untuk urusan fisik. Emang manusia sebesar apa? Ya manusia sebesar apa? Ini dari hadis ini saja nih. Hadis yang menerangkan tentang kejadian kiamat, nah ini kan gaibnya seperti apa persisnya gitunya, yang dengan redaksi yang seperti ini. Allah pada hari kiamat itu Allah menggenggam langit di tangan kanannya, bumi di tangan kirinya. Nah manusia ada di mana? Untuk dikitur kok Allah tadi tinas sih, perlontong pisan garu masep jelema teh. Jadi tinas teh udah segede naon, jangankan oleh Allah sendiri itunya, Allah itu memerintahkan satu saja malaikat itu sudah cukup untuk menghancurkan bumi, bukan hanya manusia. Hanya oleh satu malaikat saja itu sudah cukup bagi Allah untuk menghancurkan bumi. Kalau menghancurkan bumi, melenyapkan seluruh manusia yang ada di bumi hanya oleh satu malaikat. Ya, di antaranya kan hadis ini juga pernah nih yang disampaikan, yang ini nih. Di antaranya nih ya, ada beberapa aslinya hadis yang menerangkan. Di Bukhari juga ada tentang Badul Kholqi. Judulnya itu Badul Kholqi, itu judul besarnya. Badul Kholqi itu awal mula penciptaan. Nah, termasuk pembahasan di dalamnya itu punya banyak bab di dalamnya. Di antaranya sifatul malaikat. Ya, sifatul malaikat, jadi malaikat itu apa dan bagaimana lah, itu diterangkan di banyak hadisnya. Di antaranya hadis yang menerangkan ini, apabila seseorang itu sudah sampai waktunya meninggal, maka akan didatangi oleh malaikat maut. Ya, apabila sudah dekat lah gitunya waktu seseorang untuk meninggal, maka akan didatangi oleh malaikat maut, dan orang yang mau dicabut nyawanya ini bisa melihat malaikat maut yang datang. Itu artinya yang gaib sudah ditampakkan. Dan orang ini, orang yang situasi itu disebut sakaratul maut. Pikiran sudah kalut, sepertinya gambaran sakaratul maut itu seperti orang yang mabuk gitu ya, pikirannya sudah kalut. Begitu melihat malaikat, nges pias tahun cek urang ngesoak pasti. Dan dia melihat malaikat maut yang datangnya itu sebut ini ukuran fisiknya. Ukuran fisik malaikat itu sejauh mata memandang. Artinya malaikat itu ukurannya sebesar apa? Satungtung deule cik urang Sunda mah teh. Satungtung deule gitu, tidak terlihat itu ujungnya gitu, fisik malaikat ini sebelah mana. Nah, kemudian satu lagi hadis yang menerangkan malaikat itu makhluk bersayap. Ada yang 600 sayapnya, ada yang 300, beragam ya jumlah sayap malaikat itu, ternyata tidak sama ya. Kalau malaikat itu bisa marah lalu memukulkan sebelah sayapnya, maka dunia ini akan hancur hanya dengan sekali pukul. Amburadul gitu, amburasut cik urang Sunda, bumi kita dipukul oleh sebelah sayap malaikat. Nah, kalau Allahnya sebesar apa? Ya, itulah Allah yang aziznya, Allah yang maha gagah. Bisa jadi, bisa jadi. Tapi kalau dari keterangan seperti malaikat saja sebesar itu, masa Allahnya kecil? Masa Allah bisa menggenggam langit dengan hanya sebelah tangan lah gitunya? Kemudian sebelah tangannya lagi menggenggam bumi. Nah, Allahnya sebesar apa? Ya anggaplah kepala tangan Allah sebesar apa kalau bumi itu bisa digenggam, langit itu bisa digenggam. Nah, manusia sebesar apa?
Ya makanya kalaupun seluruh makhluknya berontak kepada Allah, maju kabeh cek Allah teh tong kagok. Tong sawareh-sawareh sekalian ka dia. Bisi tuh arti harap. Wah tuh guys. Bisi tuh arti harap. Tukang. Ini nih aziznya yang menggambarkan Allah yang al-ghalib la yuglab. Allah itu pasti menang. Karena Allah itu tidak akan bisa dikalahkan. Bukan hanya soal fisiknya. Ya karena banyak yang menggambarkan, ya jangan, kalau fisik Allah kan tidak boleh digambarkan ya. Tapi kan dari indikasi disebutnya dari ayat, dari tanda bahwa malaikat saja sebesar itu, nah Allahnya sebesar apa? Jadi gambarkan bahwa Allah itu Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Segala-galanya berarti Allah maha besar. Mereka, nah ini kembali ke sini ya, mereka itu memperlakukan sedemikian sadisnya orang-orang yang beriman karena mereka itu membenarkan Allah. Dan Allah menyisipkan gitu di sini ya, bukan hanya beriman kepada Allah. Allah memasukkan, menyisipkan, menyebut gitu sifatnya yang pertama Al-Aziz. Ya Allah itu maha gagah yang pasti menang dan tidak akan terkalahkan. Kemudian Al-Hamid, Allah itu yang maha terpuji fi kulli halin, itu dalam segala hal. Maha terpuji, ini juga sudah sering ya, itu yang kalau di Al-Fatihah kan Allah menyebutkan alhamdulillah. Ya, segala puji itu bagi Allah, segala puji milik Allah. Maknanya adalah segala pujian itu hanya pantas gitunya ditujukan kepada Allah karena Allah maha sempurna. Kalau dibandingkan dengan manusia gitunya, kalau ada seseorang yang dipuji lah gitunya, ada seseorang yang dipuji karena satu hal. Nah kalau hal yang lainnya bagaimana? Ternyata manusia itu bisa jadi dia memiliki kelebihan itu hanya pada satu hal. Sementara hal-hal yang lainnya, yang terpuji, yang dipuji itu dari manusia itu ya hal yang baiknya. Ternyata yang baiknya satu, yang buruknya ratusan. Kalau Allah itu silahkan, katakan bukan silahnya, silahkan. Kalau Allah itu dipuji urusan apanya, hal yang lainnya juga sama. Allah itu maha sempurna yang tidak memiliki kekurangan. Ini ya al-mahmudu fi kulli halin. Allah itu memang maha sempurna dalam segala hal, dalam segala-galanya. Baik zatnya. Ya kalau soal zatnya ya ada hadis yang ini ya untuk menggambarkan ini. Seperti apa sih zat Allah? Jangan dipikirkan sekarang, jangan digambarkan, dibayangkan sekarang, itu dilarang. Tapi ada hadis yang menggambarkan bahwa orang yang berada di dalam surga, ini orang yang berada di dalam surga, surga sendiri kan seperti apa? Surga itu kan 99 rahmat Allah. Yang satu saja sekarang itu, yang satu saja sekarang kan Allah bagikan kepada seluruh makhluknya dari sejak mulai menciptakan sampai hari kiamat. Satu rahmat Allah itu nggak akan habis. Sementara 99 yang satuan-satuannya ya seperti inilah rahmat Allah. Allah berikan semuanya 99 kepada penghuni surga. Jadi gambarkan, jadi surga itu seperti apa? Gak bisa kan kita membandingkan dunia dengan surga. Satu rahmat Allah ini sekarang,
Dari sejak menciptakan sampai nanti hari kiamat nggak akan habis satu rahmat Allah. Sementara surga itu 99. Nah, penghuni surga itu ya ketika sedang berada di dalam surga lah gitunya, mereka berada di dalam surga, menikmati surga yang tidak bisa digambarkan juga gitunya, surga seperti apa. Didatangi oleh malaikat, kemudian ditanya, ingin yang lebih enggak? Bingungan mereka, emang yang lebih dari surga apa? Ingin yang lebih itu dari yang ada di surga, nggak ada yang bisa menjawab. Nah, ternyata begitu mereka melihat Allah, eta yang lebih dari surga nih. Ternyata Allah itu lebih indah dari surga. Artinya secara fisik pun, gitu, secara fisik, jirim, wujud, Allah itu maha sempurna. Surga yang manusia saja tidak bisa menggambarkan sehebat, seindah, semegah apa yang namanya surga, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan zat Allah. Begitu melihat Allah, ya itulah, jadi surga itu tidak ada apa-apanya. Itu diantara penjelasan ayat tentangnya, bahwa barang siapa yang memang menginginkan, bukan hanya menginginkan berarti, barang siapa yang menginginkan, sebenar-benar menginginkan dalam arti barang siapa yang menginginkan surga berarti dikejar gitu, surga itu diraih kalau mau menginginkan. Bukan hanya hayang udah sahanu tuh hayang ke surga ditanya maka bagi hayang. Tapi kalau yang benar menginginkan surga artinya akan berusaha untuk meraihnya. Nah, barang siapa yang itulahnya benar-benar gitu menginginkan surga, artinya dengan usahanya untuk meraihnya, oleh Allah pasti diberi, dan juga oleh Allah diberi lebih dari sekedar yang dikejarnya, diraihnya itu. Teta yang lebihnya itu bonus melihat wujud Allah secara langsung. Itu diantaranya, diantara janji Allah bahwa Allah akan memberi lebih, yaitu melihat wujud Allah secara langsung. Nah, ada hadis yang menggambarkan begitu melihat wujud Allah, surga teh hambar, anggaplah. Tapi kan jatahnya cuma sebentar, Allah hilang lagi. Pemirsa, waktu Allah hilang lagi, nikmati lagi yang ada di surga. Kecuali istimewa, benar-benar istimewa, kecuali penghuni surga Firdaus yang lokasinya surga Firdaus itu kan bertetangga dengan Arsy. Mereka bisa melihat Allah secara langsung setiap saat. Untuk diajak ke Arsy mah eta mah hanya satu-satunya manusia nanti yang diajak ke Arsy mah hanya Rasulullah. Bisi we kayak itu gitu, ka Rasulullah teh boleh ikut nggak? Kepret kayak cek Nabi teh cing tuh pantas ya mah. Yang milu segala. Itu diantara ianya makna ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Doa setelah azannya, ya Allah berilah Muhammad itu al wasilah, derajat yang tinggi, al fadilah itu satu keutamaan yang hanya diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, kepada yang lain enggak. Ternyata diberi, diajak ke bumina Allah, siga kumanya diajak ke Arsy. Padahal surga Firdaus saja kan itu sudah surga yang paling hebat gitu, yang paling tinggi. Tapi diajak, ya itu al-fadilah, itu keutamaan yang hanya Allah berikan kepada Rasulullah. Yang kewe beritaan Allah ti Nabi itu. Kumaha Arsy teh? Ini kepo cek Nabi itu karunya yang nyaho. Kayak lah dipangpotoankeun di sana di ditu. Da ku Nabi kayak di broadcast atuh cuk. Gitu tah Arsy teh. Tapi kan kudu sagrup jeung Nabi. Dah tuh, nanti sagrup mal kebagian atuh fotona.
Teu sagrup mah hayang we ningali aras siga kumaha. Ini ya Al-Hamidnya salah satu sifat yang Allah sebut di sini. Allah yang maha terpuji. Ya dalam arti ya tadi alhamdulillah segala puji itu hanya pantas ditujukan kepada Allah karena hanya Allah yang sempurna. Sama sekali tidak ada kekurangan. Ya bedalah dengan dengan makhluk manapun ya termasuk apalagi manusia lah yang justru sangat banyak kekurangan, apalagi manusia itu Allah tetapkan sebagai makhluk yang pasti berdosa. Terpuji apanya manusia? Manusia Allah tetapkan sebagai makhluk yang pasti berdosa. Sebetulnya nggak ada baik-baiknya yang namanya manusia. Tidak ada naon cik urang naon alus dari jelema itu da eueuh sebenarnya mah. Jadi baik itulah jadi ya manusia itu benar-benar menjadi makhluk terbaik, makhluk berderajat paling tinggi itu kalau manusia itu taat kepada Allah. Kemuliaannya diberi oleh Allah, bukan manusianya yang mulia. Kemuliaannya diberi oleh Allah. Menjadi manusia yang terpuji, pujiannya diberi oleh Allah. Kemudian menempati derajat yang tinggi. Nah, diberi siapa itu kan derajat yang tinggi itu juga pemberian dari Allah. Nah, pada asalnya manusia mah alah ku ayat ieu teh geuningan anu Allahu ya Allah gitu nu yukhrijukum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah lah yang mengeluarkan kamu dari rahim ibu kamu dalam keadaan tidak tahu apapun, tidak punya ilmu, bodoh jelema mulai pinter data. Memang ayat menyatakan demikian. Mana ada manusia yang lahir di dalamnya sudah banyak pengetahuan, gak akan ada. Dan justru kebodohan itulah sumber segala-gala keburukan bagi manusia. Intinya kebodohan itulahnya yang menjadi sumber keburukan bagi manusia. Kemudian Allah menurunkan ilmunya, mung neangan lagi, cek Allah makanya nggak akan ada kebaikan, karena aslinya manusia memang demikian. Ya sangat berbeda gitunya dengan Allah yang di sini Allah menyebut Al-Hamid, Allah itu maha terpuji. Ya, karena Allah itu maha sempurna segala-galanya. Nah, kemudian lanjutannya dialah allazi lahu mulkus samawati wal ar, itu ayatnya ya. Dialah penguasa, dialah raja penguasa sesungguhnya di seluruh lapisan langit dan bumi. Artinya di sini menunjukkan bahwa kenapa orang-orang itu, orang-orang kafirnya, orang-orang kafir yang menindasar ayatnya itu, kenapa mereka itu sok berkuasa. Itulah mencik orang sok berkuasa, merasa hebat, tidak ada yang menentang, memerintahkan rakyatnya untuk lompat ke dalam api pun itu kan tidak ada rakyat yang menentang. Apa karena punya pasukan yang banyak? Artinya kalau mengukur gitu, kalau mengukur kekuatan, kalau mengukur kekuasaan manusia, jangan dengan Allah langsung. Untuk dihadapkan dengan Allah langsung, Allah itu hanya tinggal memerintahkan malaikat satu saja, nggak usah semuanya, nggak usah sepasukan malaikat gitu mencelakakan atau membalas apalah gitunya, membalas perlakuan, membalas kezaliman manusia. Satu saja manusia malaikat itu sudah cukup menghancurkan seluruh bumi, bukan hanya satu bagian. Ya, padahal Allah lah gitunya penguasa, Allah lah penguasa, Allah lah raja, malikus samawati wal ar. Kemudian wallahu ala kulli syai'in syahidnya, dan hanya kepada Allah lah kembalinya segala urusan. Wa ilaihil amru kulluhu, dan
hanya kepada Allah lah kembalinya segala urusan. Artinya nanti Allah yang akan memutuskan. Allah yang akan memutuskan dan memberi balasan. Baik kepada penguasa zalim yang memerintahkan rakyatnya lompat ke dalam api, ataupun bagi orang beriman kan di sini ya, ataupun kepada atau juga kepada orang beriman yang lebih memilih lompat ke dalam api karena mempertahankan keimanannya, mempertahankan keyakinannya terhadap Allah, itu juga oleh Allah diberi balasan. Orang yang zalimnya diberi balasan, orang yang orang beriman ya yang lompat ke dalam apinya pun akan diberi balasan oleh Allah. Wa ilaihil amru kulluhu, hanya kembali kepada Allah lah segala urusan. Nah, dan tentunya dengan salah satu sifat Allah juga ya. Sifat Allah itu kan Al-Hakim. Hakim itu artinya maha adil. Nah, kalau bahasa orang Indonesia biasa beda. Hakim juga jadi bahasa Indonesia seharusnya kalau menjadi hakim berarti harus adil. Hakim bahkan disebut nage yang mulia. Nyebut nage kudu kitu atau kudu disebut ini hayang disebut kitu, itu yang mulia. Allah itu hakim bukan hanya nanti, artinya ya. Bukan hanya nanti. Allah hakim artinya Allah sebagai hakim, atau Allah memiliki, atau Allah bersifat hakim sebutannya ya. Bukan hanya nanti pada waktu pengadilan akhirat. Ya, Allah hakimnya artinya adilnya. Allah itu hakim, itu adil. Allah itu hakim bukan hanya nanti pada waktu pengadilan di akhirat. Allah itu hakim sejak awal sampai akhir. Allah itu tidak pernah salah gitu ya, artinya adil itu selalu benar. Allah tidak pernah salah. Kalau dalam dikaitkan dengan nanti di pengadilan akhirat, Allah itu menjadi hakim yang memutuskan perkara, memutuskan nasib, anggaplah gitunya, memutuskan nasib seseorang. Allah tidak akan salah. Semua akan mendapatkan balasan yang pas gitunya, yang benar, yang sesuai dengan amalnya masing-masing. Artinya kalau ada orang yang kemudian selamat, ya memang karena amalnya. Setelah melalui pengadilan Allah ini ternyata orang ini masuk neraka, itu karena amalnya. Tidak ada yang dizalimi oleh Allah, karena Allah itu berlaku adil, Allah itu benar. Allah tidak pernah salah gitu ya. Nah, bagaimana urusan atau ya kalau kejadiannya seperti itulah gitunya, kejadiannya intinya kan penguasa zalim memerintahkan rakyatnya untuk murtad, kalau tidak mereka itu diperintahkan untuk lompat ke dalam kubangan api, gitu kan inti ceritanya. Nah, tapi bagaimana gitu dari kejadian itu, bagaimana urusan tersebut semuanya akan kembali kepada Allah. Ya, intinya bahwa Allah itu akan memberi balasan bagi setiap amal. Lompat ke dalam apinya amal bukan? Ya kan, lompat ke dalam apinya itu kan amal. Lalu si penguasanya gitu kan, mereka memerintahkan rakyatnya lompat ke dalam api, itu amal bukan? Setiap amal itu pasti akan mendapatkan balasannya. Ini ya wa ilaihil amru kulluhu, dan segala urusan itu akan kembali kepada Allah. Nah, ini kan termasuk salah satu pelajarannya. Ini termasuk salah satu pelajarannya bahwa segala sesuatunya itu akan kembali kepada Allah, dan Allah yang memutuskan. Ya, dan Allah yang memutuskan, di mana Allah itu maha terpuji tadinya, Al-Hamid, Allah itu sempurna segala-galanya. Nah, termasuk
apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah putuskan bagi kedua belah pihak, bagi penguasa yang zalim, nanti Allah akan memberi keputusan bagi mereka. Dan juga kepada rakyatnya yang lebih memilih lompat ke dalam api dibandingkan dengan harus murtad dari agamanya, Allah juga akan memberi keputusan bagi mereka. Wa ilaihil amru kulluhu, ini menyeluruhnya, ini menyeluruh nih penjelasan ini. Segala sesuatunya atau hanya kepada Allah lah segala urusan itu akan kembali. Ya, anggaplah saat itu penguasa merasa senang, merasa menang itunya karena dia sudah berbuat sedemikian rupa dan rakyatnya kan tidak melawan, malah lebih memilih lompat ke dalam api gitu ya, ke dalam kubangan api. Dan mereka ini ketika melakukan demikian, Allah di ayat berikutnya gitu yang izhum alaiha qu'ud, ayat berapa sebelumnya? Ya, mereka melakukan demikian itu sambil duduk gitu di kursi, memerintahkan rakyatnya untuk lompat itu, dan mereka itu melakukan demikian itu dengan perasaan senang, tertawa nikmat gitu melihat orang yang itulah tadinya menggelepar, melihat manusia itu menggelepar di dalam kubangan api, mereka malah merasa senang, merasa menang gitunya, mereka melakukan demikian. Wa ilaihil amru kulluhu, itu sebetulnya belum berakhir, karena segala sesuatu itu akhirnya akan kembali kepada Allah, dan Allah akan memutuskan untuk keduanya. Tadinya Allah memberi putusan untuk keduanya. Nah, lanjutkan lagi nih, sedikit lagi nih ya. Nah, maka ya di sini ya ini masih tentang kaitan Allah memasukkan, menyisipkan lah gitunya. Nah, padahal kalau secara ini nih, kalau secara makna misalnya ayat ini sampai di sini, dan tidaklah mereka itu menyiksa orang-orang yang beriman kecuali karena mereka beriman kepada Allah, misalnya titik sampai di situ juga sudah cukup kan. Mereka tidak menyiksa rakyatnya itu kecuali karena rakyatnya itu beriman kepada Allah. Nah, Allah di sini gitu, makanya boleh disebut menyisipkan, memasukkan, bukan hanya menyebut Allah tapi Allah memasukkan, menyertakan di sini dua sifat yang dimilikinya, yaitu Al-Aziz dan Al-Hamid. Nah, Al-Aziz untuk menunjukkan bahwa Allah tadinya maha gagah, maha perkasa, tidak akan terkalahkan. Jadi sepertinya mengapa orang-orang yang beriman itu tidak mendapat pertolongan dari Allah? Allah itu kemana? Seolah-olah gitu, Allah itu kemana gitu? Mereka itu kan beriman kepada Allah, lalu mereka diperlakukan demikian oleh orang kafir, oleh orang yang zalim. Kenapa Allah itu tidak melakukan tindakan? Kenapa Allah diam saja? Kenapa Allah tidak memberi pertolongan? Allah kan maha aziz, maha terpuji. Nah, dengan maha terpujinya, saat itu Allah menetapkan demikian, dan ketetapan Allah itu tidak salah. Itulah yang terjadi sampai banyak korban kan orang-orang yang beriman. Nah, kenapa Allah tidak melakukan tindakan menghentikan misalnya? Dia menghentikan itu tindakan orang penguasa yang kejam tersebut, atau bagi Allah kan gampang gitu kan. Misalnya sebelum benar-benar terjadi ada yang lompat, Allah itu memerintahkan halilintar gitu untuk menyambar si penguasa zalim ini, detutung atau kusak itu ge. Sangat bisa, sangat gampang. Tapi ini gini yang ditetapkan oleh Allah, banyak orang-orang yang beriman menjadi korban kekuasaan orang zalim kan, itu kan kejadiannya. Apa ada yang salah dengan ketetapan Allah tersebut? Padahal kan Allah sudah terbukti sebelumnya banyak kan kaum yang diazab oleh Allah.
Ini menyertakan dua sifatnya ini, Al-Aziz, Allah Maha Gagah. Jangankan hanya satu penguasa. Ini tadilah gitunya. Kalau Allah Maha Gagah itu seluruh makhluknya pun itu kalau mau dimusnahkan oleh Allah bisa. Tapi di sini seolah-olah Allah itu tidak bertindak. Allah membiarkan gitulahnya orang kafir itu menang gitu, seolah-olah kan mereka tertawa senang, mereka seolah-olah menang dalam situasi tersebut. Nah, kalau nggak salah di awalnya masih ada bukan masih ada munasabah atau kaitan antara surat sebelumnya, surat At-Tariq, di belakangnya bukan di depan gitu, kalau urutan suratnya kan di surat berikutnya At-Tariq. Itu yang di ujung surat At-Tariq, yaitu yang ayat yakiduna kaida, mereka mengadakan, itulah tindakan seperti ini ya, makar disebutnya. Mereka mengadakan tindakan makar, wa akidu kaida, Allah pasti membalas. Hanya kan famahilil kafirina amhilhum ruwaida, tapi biarkanlah mereka seolah-olah menang. Mereka merasa senang, merasa berada di atas angin, itu disebutnya. Mereka merasa menang, padahal biarkanlah. Justru dengan dibiarkan seperti itu yang disebut dengan istidraj. Mereka seolah-olah merasa benar, mereka merasa menang, mereka merasa senang, padahal Allah biarkan seperti itu supaya untuk lebih besar lagi dosa mereka. Itu yang ngeri sebetulnya kan, supaya dosa mereka itu malah lebih besar, lebih banyak. Dan dengan semakin besar, semakin banyaknya dosa seseorang, maka kan azab dari Allah itu akan semakin berat. Itu yang mereka tidak sadar. Itu yang mereka tidak sadarnya. Itu kan tadi merasa senang, merasa menang, gitunya seolah-olah memana Allah Allah tidak melakukan apa-apa. Ternyata Allah kan tidak bertindak apapun. Padahal orang-orang yang berimannya itu ditindasnya, diperintah lompat ke dalam api. Pamahilil kafirina anta cek Allah tikeun heula. Nah itu juga kan pelajarannya sama di sini pun ini dikaitkan dengan surat ini, dikaitkan dengan bagaimana Rasulullah SAW sendiri dan para sahabat yang mendapatkan penindasan selama di Mekah sebelum hijrahnya. Banyak sahabat yang mendapatkan intimidasi, penyiksaan, itu banyak para sahabat yang demikian. Ini juga pertanyaannya kan sama, Allah kemana? Kenapa Allah tidak menghentikan? Padahal sudah banyak korban lah gitunya, padahal sudah banyak korban. Sama kan ini ketetapan Allah untuk kedua belah pihak. Untuk orang kafirnya supaya dosa mereka itu semakin banyak, semakin besar. Untuk orang yang berimannya itu sekaligusnya sebagai ujian, benar gak mereka beriman. Dan dengan segala apa yang didapatkan oleh mereka, tadi kan wa ilaihil amru kulluhu, nanti Allah akan memberi keputusan. Tetap saja pada akhirnya hanya hanya secara garis besar. Apa yang Allah kehendaki bagi orang kafir itu adalah keburukan, apa yang Allah kehendaki bagi orang yang beriman itu adalah kebaikan. Tetap saja intinya itu dasarnya. Ya, Allah menghendaki kebaikan bagi orang-orang yang beriman dan Allah menghendaki keburukan bagi orang-orang yang kafirnya. Nah dengan sifatnya ini maka Allah lah yang berhak gitunya untuk diimani. Allah yang berhak. Ini masih penjelasannya dari kata Al-Aziz gitu, Al-Hakim. Allah lah yang berhak untuk diimani. Allah itu berhak untuk
di bahasa Indonesia keunnya ditauhidi hese aya. Bahasa Indonesia hese atuh da kitu bahasa Indonesia da mah di maha esakan beunanya. Allah itu yang berhak di maha esakan. Wallahu syahidun alimun bima fa'alu bil mu'minin. Allah itu tahu persis apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman. Nah, tadi jangan Allah itu kemana, kenapa Allah tidak bertindak, padahal ini kezaliman sudah luar biasa gitu kan, kezaliman sudah sampai ke kezaliman yang tadilah di luar batas pri kemanusiaan. Terkaitan dengan ayat di itu famahilil kafirina, biarkanlah mereka seolah-olah merasa menang, merasa benar gitu dengan tindakan mereka. Amhilhum ruwaida, berilah mereka tempo waktu yang sebentar sebetulnya, karena tidak lama berselang pasti azab Allah itu akan Allah timpakan kepada mereka. Kalau di surat Luqman manu ieu teh anu ayat 24 itu wala yahzunka waman kafaro fala yahzunka kufruhum. Ya waman kafaro fala yahzunka kufruhum itu ini Allah itu membesarkan hati Nabi itu ya. Dan barang siapa beriman, barang siapa kufur, ya barang siapa kafir, fala yahzunka kufruhum, janganlah kekufuran mereka itu membuat kamu sedih. Ilaina marji'uhum, itu kan ayat nantinya, hanya kepada kamilah, ini mereka nih, Allah menyebut mereka. Hanya kepada kamilah mereka akan kembali. Orang-orang kafir itu kembali kemana? Nya ke Allah, anger. Barang siapa kufur, janganlah sekali-kali kekufuran mereka itu membuat kamu sedih. Ilaina marji'um, hanya kepada kami tetap mereka itu akan kembali. Ilaina marji'uhum fa nunabbi'uhum bima amilu. Dan kami akan mengungkap, membuka semua apa yang telah mereka lakukan. Yang itunya ayat nantinya wa nunabbi'uhum bima amilu, kemudian lanjutannya innallaha, Allah itu, ya itu kan Allah Maha tahu. Nah, kemudian ayat 25-nya numatti'uhum qalilan, itu yang kami memberi angin gitulah. Numatti'uhum qalilan, kami tadilah memberi angin, kami memberi waktu, jadi tidak langsung diazab oleh Allah. Numatti'uhum qalilan, kami memberi sedikit kegembiraan bagi mereka. Ya tadi kenikmatan, asa bener, asa menang, senang. Numatti'uhum qalilan summa nadruhum ila azabin ghaliz. Wah, yang ngeri bahasanya itu. Summa nadruhum, kemudian akan kami lemparkanlah, intinya ya. Kemudian akan kami lemparkan kepada azab yang menggulung, asal itu teh azab al-ghalidnya yang tebal, asal nama ghalid tebal. Ya, yang keras, yang kejam, ya itulah sebetulnya samanya. Nah, itulah di ayat tersebutnya. Jadi kalau di ayat ini orang-orang kafir menyiksa orang yang beriman, bahkan semuanya tidak berdaya, Allah kemana? Kenapa Allah tidak melakukan tindakan? Apa Allah tidak menyayangi orang yang beriman? Justru itu hanya seperti itulah bentuknya saat itunya yang Allah tetapkan. Karena Allah tidak pernah salah. Nah, sejalanlah dengan etanya, biarkan mereka.
numati'uhum qalilan, Allah memberi kepada mereka itulah sedikit kegembiraan, kebahagiaan gitu, karena mereka merasa benar, merasa menang, merasa senang, padahal itu sengaja oleh Allah diberi, dikondisikan demikian, tapi itu tidak akan lama. Ya, itu tidak lama. Nah, itu lanjutan ayatnya, summa nantaruhum ila azabin ghalin. Kemudian akan kami lemparkan mereka ke dalam azab yang berat.